Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan sahabat guru Kahar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ASN guru, kita dituntut untuk membuat sasaran kerja pegawai. Nah, sasaran kerja pegawai telah lazim kita buat setiap tahun. Namun pada tahun 2022 dan dimulai pada tengah tahun 2021, yaitu pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun 2021, kita diminta membuat SKP dengan format yang baru. Nah, tentu saja hal ini harus kita sikapi dengan secepatnya dan tidak perlu risau, karena pada dasarnya sasaran kerja pegawai format yang baru itu tinggal kita gunakan dengan prinsip uraian tugas yang sudah kita biasa susun pada SKP dengan aplikasi yang lama. Jadi uraian tugas pada aplikasi SKP yang lama, di mana SKP biasa kita buat untuk di Kabupaten Pemalang ini dengan aplikasi Simanja, maka uraian tugas itu kita pindahkan ke dalam format yang baru. Hanya sedikit ada perubahan, misalnya pada SKP yang baru ada kolom uraian kinerja, ada indikator kinerja. Di indikator kinerja kita tinggal tuliskan, kita buat. Nah, berdasarkan uraian tugas yang kita rencanakan. Untuk itu silakan dan mari kita bersama-sama belajar membuat sasaran kerja pegawai dengan format yang baru. Sahabat hebat, mari kita perhatikan format SKP untuk bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Guna nanti kita buat untuk SKP bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022. Mengingat bahwa sebagai ASN guru kita diminta membuat SKP dengan format yang baru, maka marilah kita pelajari bagaimana SKP format baru itu dimaksud. Nah, pada SKP format baru ini ada beberapa bagian yang perlu kita cermati, yaitu pertama rencana SKP, yang kedua
review rencana SKP, dan 3 penetapan SKP. Dilanjutkan nanti ada penilaian SKP dan penilaian kinerja pegawai. Nah, kita lihat pada rencana SKP ini, pada kolom-kolomnya ini ada kolom pegawai yang dinilai dan ada pejabat penilainya. Nah, pegawai yang dinilai, misalnya di sini nama pegawainya adalah Bapak Slamet, ya, ditulis bersamaan dengan gelar yang dimiliki dari nama tersebut. Kemudian NIP-nya berapa kita tuliskan, pangkat golongan ruang kita tuliskan, jabatan kita tuliskan, instansinya itu dari sekolah mana. Nah, dalam ini adalah SMP Negeri 2 Moga. Nah, maka kita tuliskan itu. Demikian pula pada identitas pejabat penilai kinerja. Namanya siapa, NIP-nya berapa kita tuliskan, pangkat golongan ruangnya bagaimana, jabatannya tentunya adalah kepala sekolah, dan instansinya adalah SMP Negeri 2 Moga, atau sesuai dengan sekolah yang Bapak Ibu bekerja. Selanjutnya kita lihat kolom-kolomnya. Pada kolom-kolomnya terdapat 4 kolom, yaitu pertama nomor, yang kedua rencana kinerja, ketiga indikator kinerja individu, dan keempat target. Nah, pada pengisian kolom-kolom tersebut itu terbagi atas 2 bagian utama, yaitu pertama kinerja utama dan kedua adalah kinerja tambahan. Nah, kinerja utama ini adalah sesuai dengan uraian tugas kita sebagaimana yang telah kita susun pada SKP model format yang lama. Ya, di antaranya misalnya nomor 1, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Nah, karena tadi golongan 3B, maka angka kreditnya itu tentunya 9,50. Adapun untuk golongan 4A, sebagaimana lazimnya kita telah tahu, angka kreditnya 29,75. Nah, tinggal ini disesuaikan angka kreditnya. Nah, berikutnya adalah indikatornya apa? Indikator kinerjanya. Nah, dalam ini indikator kinerjanya contohnya tersusunnya dokumen penilaian kerja guru yang terdukung administrasi pembelajaran. Targetnya 100%. Nah, kemudian kita lanjutkan kedua, 3, dan seterusnya. Nah, karena ini contoh yang sederhana, yaitu yang keduanya cukup dengan keanggotaan dalam organisasi profesi, misalnya NKNPPAI. Kemudian yang ketiganya keanggotaan dalam organisasi profesi PGRI. Dan yang keempatnya adalah sebagai pengawas ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, itu 4 poin yang direncanakan ya, secara sederhana. Manakala nanti ada penambahan, tentunya kita tinggal mengaturnya, yaitu nomor 2 misalnya ada tugas sebagai wakil kepala sekolah atau kurikulum atau dan seterusnya. Itu kita tinggal mengkopinya pada uraian tugas SKP pada aplikasi SKP Simanja yang telah lalu. Dan dalam hal ini telah kami coba kopikan ke dalam sisi kanan ini, sehingga tinggal di blok kemudian di copy, di blok, di copy, kemudian dipastekan ke sana pada rencana kerjanya. Nah, misalnya ini tadi jadi wakil kepala sekolah, tinggal di blok, di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V di uraian tugas.
Itu manakala misalnya nomor 2-nya adalah wakil kepala sekolah atau mungkin kepala perpustakaan atau kepala laboratorium atau wali kelas untuk bertugas sebagai wali kelas. Ini menyesuaikan. Dan lazimnya target adalah 100%. Untuk itu kita berikan nilai 100% targetnya nih. Manakala nanti memastikan bahwa pada tahun berjalan itu dapat mengikuti kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan-kegiatan lain, kegiatan PIKI, maka tinggal ditambahkan saja, dikopikan paste sesuai dengan poin-poin ini, mana yang dipilih. Apakah deklar fungsional yang lamanya 30 sampai dengan 80 jam, angka readingnya 1, ataukah deklar fungsional antara yang durasinya 81 sampai dengan 180 jam, yang berarti angka kreditnya 2 dan seterusnya. Nah, ini tinggal dipilih mana tugas-tugas yang uraian tugas yang dikehendaki, kemudian dikopikan. Kalau misalnya menargetkan bahwa pada tahun berjalan dapat membuat artikel ilmiah dan dimuat di dalam jurnal ilmiah, ya tinggal dikopikan, dimasukkan itu, dipastekan di sana di dalam uraian tugasnya. Nah, ini baik, di akhir daripada kolom rencana SKP ini, nah perlu ditandatangani oleh penyusun kinerjanya, yaitu misalnya Pak Guru Slamet SKG ini. Nah, dari yang pertama rencana SKP ini dilanjutkan dengan review rencana SKP. Review rencana SKP ini dilakukan oleh pengelola kinerja, yang mana pengelola kinerja adalah pejabat penilai kinerja. Nah, secara otomatis ini akan terisi di rencana kerja, indikator review dan target, tinggal bagian review pengelolaan kinerja ini. Nah, misalnya ada bagian ini yang tidak diperlukan, ya tinggal dicoret, kemudian diparaf dan diberikan catatan sebelumnya. Jadi diberikan catatan sebelumnya ini. Ya, kalau ini diturunkan ya disesuaikan ini. Nah, ini. Jadi ini diberikan catatan perbaikan manakala diperlukan catatan perbaikan dan diparaf oleh pengelola kinerja. Baik, kita lihat. Nah, ini manakala kita nanti print hasilnya. Kita lanjut, yaitu setelah diadakan review maka perlu ditetapkan SKP tersebut. Nah, pada penetapan SKP ini maka perlu ditandatangani oleh pegawai yang membuat, yaitu pegawai yang dinilai, dan
pejabat penilai kinerja serta stempel dari pejabat penilai kinerja ini. Baik, kita coba lihat hasilnya penetapan. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, yang tepat ini nanti di print menggunakan kertas A4, kertas kuarto. Baik, ini secara otomatis terisi. Dilanjutkan dengan penilaian SKP. Nah, penilaian SKP inilah yang perlu kita cermati, yaitu ada kolom-kolom yang perlu kita mari perhatikan. Nomor rencana kinerja, indikator kinerja, target ini adalah sesuai dengan perencanaan tadi, otomatis akan terisi. Dilanjutkan dengan realisasi. Pada realisasi, silakan dituliskan berapa realisasinya. Apakah 100% atau kurang dari 100%. Kalau ini misalnya realisasinya yang tercapai adalah 95%, maka kita isikan 95%. Kondisinya normal, capaian kinerja, capaian indikator kinerja. Jadi capaian indikator kinerja individu ini diperoleh dari realisasi. Jadi nilai realisasi dibanding nilai target dikalikan 100%. Nah, ini keseluruhannya ini. Jadi ini pada capaian indikator kinerja individu ini diperoleh dari nilai perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100%. Nah, kategori-kategorinya ada dalam kategori baik, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur. Nah, setelah kategori dituliskan baik atau sangat baik atau baik atau cukup kategorinya, maka berikutnya adalah nilai capaian IKIN. Nilai capaian IKIN ini diperoleh dengan rumusan. Nah, rumusannya bagaimana? Itu kita lihat ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut ini. Nah, dalam hal ini kita coba lihat rumusannya 70 ditambah di dalam kurung 19/9% kurung tutup dikalikan 95% min 80%. Nah, 90% di 95% ini adalah nilai ini tadi, yaitu capaian IKIN tadi. Sedangkan nilai-nilai ini adalah sesuai dengan rumusan. Rumusannya seperti apa? Nah, contohnya adalah untuk nilai capaian IKIN ini di atas 110, lebih besar daripada 100% atau 101 sampai 101%, maka untuk penilaiannya menggunakan rumus 110 ditambah 10/9% dikalikan nilainya adalah nilai capaiannya ini. Itu berapa? Dikurangi 101. Nah, dalam hal ini karena ini masih di bawah itu, maka nilainya masih menggunakan nilai di atas tadi.
Nah, manakala kita ini 100% dan kita gunakan rumusan ini, maka hasilnya adalah 112,2% pada capaian IKIN ini. Nah, ternyata di dalam ketentuan, konversinya, untuk nilai capaian IKIN 100%, otomatis rentang nilainya 109. Maka di sini tadi nilainya 109. Tetapi kalau kita hitung pakai rumusan rentang, nilainya menjadi berbeda. Maka kita mengikuti ketentuannya aja. Jadi ini rumusan 110 ditambah dan seterusnya ini manakala capaian IKI mencapai 101 sampai 110% dalam kategori sangat baik, maka konversinya nilainya nanti dari 110 sampai dengan 120. Nah, ini tadi rentang nilai 70 kemudian 89, maka nah rumusannya ini tadi. Karena tadi capaian IKIN ada 95%, itu ada di antara rentang ini, tentang 80% sampai 99%, maka kita pakai rumusan 70 ditambah 19,9 nanti dikalikan 95 dikurangi 80. Nah, ini rumusannya. Baik, kita lanjut pada berikutnya adalah setelah penilaian dilakukan dan di rata-rata nilai akhir daripada capaian ini yaitu ini merupakan nilai akhir SKP. Nilai akhir SKP ini masuk ke dalam format untuk penilaian kinerja PNS, PKPNS ini. Nah, masuk ke sini nilainya. Adapun perilaku kinerjanya, kalau kita cermati, ini ada sedikit perbedaan dengan PKPNS format tahun sebelumnya. Untuk itu kita lihat ya. Dan nilai-nilai unsur pelayanan, unsur inisiatif kerja, komitmen, dan seterusnya ini dinilai oleh penilai kinerja PNS tersebut. Tentunya setidaknya mengacu pada tahun yang lalu. Apabila ada penambahan dilakukan. Nah, kita lihat untuk PKPNS tahun 2021 dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021 ini menggabungkan penilaian pada kurun Januari, Juni, dan Juli sampai dengan Desember. Nah, penilaian Januari sampai dengan Juni adalah sebagaimana berikut ini, yaitu pada kelompok unsur yang dinilai pada sasaran kerja pegawai, SKP atau nilai prestasi kerja akademik dengan persentase kali 60%. Dan untuk perilaku kerja persentasenya 40%. Nah, ini
kita isikan sesuai dengan apa yang dinilai pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Nah, berikutnya ini adalah konversi. Jadi konversinya menjadi sekian, konversi nilai dari nilai prestasi kerja pada kurun Januari sampai dengan Juni 2021. Nah, untuk Juli sampai dengan Desember tahun 2021, penilaiannya untuk SKP ini kali 70%, sedangkan untuk perilaku kerja hanya nilai 30% kontribusinya. Dan aspek-aspek perilaku kerjanya terdiri dari orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, kepemimpinan dikotomi. Maka setelah kita jumlah, kita bagi, yaitu 1, 2, 3, 4, hasilnya sekian. Nah, setelah dijumlah dari SKP dan perilaku kerja ada sekian ini, yaitu 100,36. Ini masuk dalam kategori baik. Dijumlah dengan perolehan konversi Januari sampai dengan Juni. Maka setelah dirata-rata hasilnya adalah sekian ini dan kategorinya baik. Adapun bagian baliknya tidak berbeda dengan tahun yang lalu, PK tahun yang lalu. Di sini mencantumkan tanggapan pejabat menilai bila ada, kemudian keputusan atasan pejabat menilai atas keberatan, ya. Jadi memuat tanggapan pejabat penilai atas keberatan, kemudian keputusan atasan pejabat penilai atas keberatan, rekomendasi, lalu kapan dibuat dan kapan diterima, dengan ditandatangani oleh yang berkewenangan. Nah, di antaranya adalah pejabat penilai dan pegawai yang dinilai, serta atasan pejabat penilai. Nah, ini di bagian PK PNS halaman sebaliknya tidak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Demikianlah penjelasan mengenai pembuatan SKP format terbaru. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.